10 Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching dan supervisi akademik. Di sini saya akan berperan sebagai observer dan teman saya Cucu Herniani berperan sebagai coach. dan teman saya satu lagi Saya Laura Anggrani berperan sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Laura. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini mau melakukan praktek coaching. Iya benar Ibu. Dengan siapa? Dengan Ibu Cucu Herniani Bu. Dengan Ibu Cucu Herniani ya. Nah, sebelum ini nanti kan Ibu Laura praktek coaching. Nanti di sini Ibu akan menjadi sebagai observer. Oh iya. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu akan menyaksikan bagaimana percakapan Ibu dengan Ibu Cucu. Sebelumnya nanti pelaksanaan praktek coaching, Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Baik ya, siap ya? Iya, siap. Nah, kira-kira ini untuk praktek coaching ini jelas nanti yang akan Ibu lihat adalah rubrik penilaiannya, bagaimana Ibu sebagai coach itu memberikan alur percakapan sesuai dengan alur TESA. Nah, di situ juga ada tercapai kompetensinya, kan kita punya 3 kompetensi gitu ya. Nah, setelah itu nanti apakah tercapai tujuan atau indikatornya, nah, nanti yang akan Ibu lihat di situ nanti ya, runtutan alur TESA. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu Laura, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti kepada coachernya? Mungkin saya kesadaran beberapa pertanyaan yang berbobot, terus saya ikut di dalamnya pada saat coaching itu, kesadaran pentingnya sama mendengarkan secara aktif. Ya, baik, berarti ketiga-tiga dari kompetensi ini itu Iya. ingin dilakukan ya. Benar. Benar banget ya. Nah, kira-kira dari ketiga ini mana yang lebih spesifik yang pengen kali dikembangkan? Sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk sekalian menggali ide-ide yang ada di dalam diri Ibu Cucu itu nanti. Bagus. Ya, berarti pertanyaan yang berbobot ya, bagaimana akhirnya coach bisa menggali potensi beliau sendiri. Kira-kira dengan adanya kompetensi itu yang ingin dikembangkan, apa indikator tercapaian dan dari tujuan praktek kita kali ini? Saya pengen dapat menenangkan coach saya dan menemukan solusi masalah yang dimilikinya. Luar biasa itu ya. Saya melihat nanti, saya akan mengamati nanti bagaimana praktek coachingnya. Oke, bisa dilaksanakan. Oke, Ibu, saya izin panggil Ibu Cucunya ya. Silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Cucu. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Bu, baik, tapi ada sedikit ganjal di hati. Kenapa itu Bu? Gini Bu, ini mengenai masalah dalam pembelajaran. Di dalam kelas ya Bu ya? Iya Bu, ada, saya kan masuk di kelas 11 IPA Bu ya. Dari beberapa pertemuan itu ada beberapa siswa yang pada saat saya masuk itu mereka kayaknya kurang termotivasi gitu. Mereka kayaknya malas lah belajar dengan saya Bu. Oh, tidak ini Bu ya, sepenuhnya ada di dalam ruangan. Iya, betul sekali Bu. Kira-kira Bu kalau itu hanya 1 atau 2 atau beberapa peserta gitu? Kira-kira ada sekitar 40% lah Bu. Wah. Nah, dari yang Ibu amati nih Bu, kira-kira apa sih yang buat mereka seperti itu di dalam kelas gitu? Setelah beberapa hari ini saya pikir-pikir itu penyebabnya kemungkinan ya Bu ya, karena jadwal pembelajaran saya itu di siang hari Bu. Panas ya kan Bu ya, kemudian bawaan mereka kan kalau sudah siang itu jam-jam satuan itu kan bawaan mereka kan ngantuk Bu ya. Itu mungkin itu faktor pertama. Kemudian juga mungkin faktor yang kedua, mungkin sudah tertanam di dalam otak, di dalam benak mereka itu bahwa kimia itu adalah pelajaran yang sulit. Oh, baik. Jadi salah satu mata pelajaran yang ditakuti mungkin Bu ya. Atau ada lagi nggak kira-kira yang Ibu pernah nggak melakukan asesmen gitu Bu? Apa nih yang disenangi sama mereka gitu? Iya Bu ya, mungkin
bisa itu saya lakukan. Saya kayaknya saya belum pernah melakukan itu, Bu. Mungkin nanti saya akan coba salah satunya asesmen Bu ya. Kemudian mungkin juga penyebabnya itu adalah mungkin ya dari dalam diri saya sendiri, mungkin sebagai guru saya mungkin harus mengembangkan strategi pembelajaran mungkin ya, biar anak itu terpancing untuk belajar lagi, lebih termotivasi mungkin kan Bu ya, mungkin dengan memperbaharui media pembelajaran mungkin ya kan Bu. Nah, media pembelajaran ini kan ibu pasti bawa media pembelajaran. Kenapa kira-kira media yang ibu bikin itu sudah melibatkan peserta didik itu atau tidak? Kemungkinan saya kan menggunakan internet gitu ya. Mungkin anak mungkin sebagian tak ada punya HP mungkin ya, mungkin mereka sebagian ada bosan mungkin itu. Ada ide lain nggak nih Bu? Kira-kira yang bisa ibu ceritakan nih sedikit nih? Mungkin nanti saya akan melakukan suatu alternatif lain Bu ya, mungkin saya akan melakukan secara offline mungkin Bu ya, karena kan kita kan tidak diperbolehkan juga bawa HP ke kelas, jadi saya akan melakukan suatu permainan ataupun asesmen yang sifatnya seperti kuisis itu Bu, tapi ada yang metode offline-nya gitu. Oh iya. Mungkin itu yang akan saya coba Bu, model kertas kalau nggak salah itu. Wah ini menarik nih Bu ya, ide-ide yang dari ibu ini saya pun jadi tertarik nih. Nah kira-kira dari ide yang udah ibu katakan tadi seperti kuis dan lain-lain gamenya, nah itu kapan nih bisa ibu lakukan gitu? Ini hari Senin, Selasa, hari Kamis kan kebetulan kami saya mau masuk ke kelas 11 IPA itu. Kemungkinan nanti di hari Kamis itulah nanti saya akan laksanakan. Wah sepertinya seru ya Bu ya, berarti nih ibu sudah dapat nih ide terbaru nih, bakalan bikin quiznya, terus bakalan masuk di hari Kamis ya nanti Bu ya. Nah nanti setelah ibu lakukan itu apa perubahannya, saya penasaran nih gimana nih efek dari perubahan cara ajar di dalam kelas tadi. Nanti mungkin bisa kita sharing lagi, cerita lagi. Tetap semangat ya ibu ya, ide yang ibu sampaikan itu luar biasa, menarik, hebat banget. Pokoknya ibu tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Nah jadi nih Bu, dari hasil pembicaraan kita nih apa yang ibu rasakan nih Bu? Untuk hari ini nih agak sedikit plong ya Bu ya, karena sudah terjawab permasalahan saya. Terima kasih Bu Oya sudah membantu dalam menyelesaikan permasalahan saya. Sama-sama ibu, saya pun jadi tertarik nih. Oh ternyata ada pembelajaran lain untuk kimia yang buat asik gitu Bu ya. Saya baru dengar lah. Jadi saya penasaran, saya menantikan nih cerita selanjutnya di dalam kelas happy apa nantinya. Karena peserta didik kalau game kan sangat senang ya. Kayak ibu cucu, saya tunggu nih berarti di hari selanjutnya ibu pas melakukannya. Oke Bu Oya, terima kasih Iya, Bu Oya. sama-sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali Ibu Lora. Tadi saya sudah mengamati bagaimana tadi praktek coachingnya. Iya ibu. Bagaimana perasaannya setelah praktek coaching? Agak sedikit lega dan berjalan dengan baik Bu. Jalan dengan baik ya. Kira-kira, alhamdulillah. Kira-kira dari segi apa Ibu menilai kalau itu sudah berjalan dengan baik? Karena dalam selama berbicara atau ngobrol itu saya rasa saya sudah menggunakan alur tirta dalam menentukan pertanyaan, dan coach saya juga sudah menjawab dengan ide-ide yang dia miliki sendiri sebenarnya di dalam pikirannya. Baik ya, benar sekali. Tapi di sini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan hasil dari pengamatan saya. Boleh Bu, silakan Bu. Oke, baik ya. Tadi yang pertama, tadi Ibu sudah mengatakan di awal bahwa indikator ketercapaiannya apa gitu dalam praktek ini. Dari hasil pengamatan saya, benar banget Ibu yang Ibu bilang tadi, Ibu sudah runtun menyampaikan alur ceritanya dalam percakapannya, itu sudah runtun, ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencananya, dan ada tanggung jawab yang saya lihat. Alhamdulillahnya dengan Ibu runtun itu tadi, coach Ibu itu juga menjawab dengan sangat baik gitu ya. Nah, apalagi tadi kompetensinya ada pertanyaan berbobot. Dari yang saya perhatikan, dari pertanyaan yang Ibu berikan itu menggugah
rasa si coaching ibu sehingga dia menjawab, maksudnya menggali potensi yang ada di dirinya. Dan itu sudah sangat bagus ibu. Sampai akhirnya tadi di akhir saya lihat coaching berhasil menemukan ide dari diri dia sendiri. Iya benar. Itu sangat luar biasa dan itu sudah praktek coaching yang bagus ya, sesuai dengan alat kita. Terus juga dari sisi coach, dari sisi ibu, saya juga melihat ibu tuh penuh banget memperhatikan coachingnya, mendengarkan dengan aktif tanpa ada gangguan. Nah itu juga ibu sudah kesadaran penuh sekali untuk melakukan coaching ini. Terima kasih Bu. Kira-kira dari sini, dari praktek yang tadi sudah dilakukan, kompetensi apa lagi kira-kira yang akan ibu kembangkan untuk praktek ke depan? Kayaknya kita Bu ya untuk menggali lagi nih beberapa pertanyaan yang mungkin berbobot sehingga bisa dapat menggali lagi dari coachingnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Baik ya Bu ya, untuk menggali lagi lebih dalam lagi gitu ya Bu ya, sehingga coaching kita tuh bisa menemukan solusi dari sini. Biasa Ibu, saya sangat tunggu praktek coaching berikutnya sehingga bisa berbagi ilmu yang baik. Baik Bu. Semangat untuk melakukan perbaikan, semangat untuk kemajuan pendidikan kita. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.